Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Jumat tanggal 8 Oktober 2021 dalam acara Renungan Pagi dengan saya Pendeta Indriana. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan perikop hari perhentian yang disediakan Allah. Tema jangan keraskan hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Allah yang kami panggil, kami kenal dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Marilah ya Tuhan, Kau karuniakan kepada hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi terang dan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu siap untuk memberitakan, dan kami semua seluruh dan jemaat-Mu yang menyaksikan renungan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dan perikop hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab adapun Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu,
supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sehati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pokok yang menjadi pembahasan kita, menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan pada hari yang ke-6 itu Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Lalu pada hari yang ke-7 dikatakan itulah hari perhentian. Hari perhentian sama artinya dengan hari peristirahatan, di mana Allah tidak melakukan aktivitasnya atau bekerja menciptakan yang lainnya. Pada hari yang ke-7 itu Allah menguduskan dan memberkati semua ciptaannya, karena Ia melihat semua apa yang diciptakannya itu baik dan indah adanya. Karena itu Allah melihat semuanya baik, Dia memberkati, Dia menguduskan, dan kemudian Dia berada di surga untuk melihat semua yang Ia lakukan. Mengapa Allah ada di surga? Surga artinya tempat perhentian yang kekal. Perhentian juga dapat dikatakan Yerusalem baru. Mengapa Allah ada di surga? Tadinya Roh Allah dikatakan melayang-layang di permukaan bumi, dan bumi gelap gulita. Itu sebelum Allah menciptakan semuanya. Sebelum Allah berkarya dalam penciptaan, semuanya kosong. Karena itu Allah melakukan karyanya untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan menciptakan manusia selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 itulah hari perhentian, hari peristirahatan, di mana Allah melihat segala sesuatunya indah dan baik. Yang kedua yaitu di mana pemberontakan bangsa Israel. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa pemberontak ketika mereka di padang gurun keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di situ dikatakan pemberontakan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah, sehingga membawa banyak bangsa Israel dihukum oleh Allah. Mereka mati di padang gurun. Ada yang mati karena kena penyakit, ada yang mati karena dipagut ular, ada yang mati karena mereka membuat patung lembu emas sehingga tanah terbuka dan mereka mati terkubur. Hanya sebagian kecil daripada bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua masuk ke negeri Kanaan.
Apakah setelah sampai di negeri perjanjian, negeri Kanaan itu, bangsa Israel tetap setia, tetap berbakti, tetap taat kepada Tuhan? Kita melihat pada bagian yang ketiga, di mana pada masa Yesus Kristus ada di tengah-tengah mereka. Mereka menolak kehadiran Yesus Kristus. Mereka tidak menerima bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah, Mesias yang diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka. Mereka menolak kehadiran Yesus Kristus karena mereka melihat latar belakang Yesus Kristus. Dan bahkan mereka membuat Yesus sengsara, menderita, bahkan mati di kayu salib. Bukan hanya menolak, tetapi membunuh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya sedikit dari mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah mereka. Karena itu, tidak semua janji tentang perhentian itu akan diterima oleh mereka. Hanya sedikit orang daripada mereka yang masuk ke tempat perhentian atau ke tempat peristirahatan yang Tuhan sediakan, yaitu rumah Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6, di mana di situ dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun dia sudah mati." Tidak akan ada seorang pun yang dapat masuk ke rumah Bapa apabila tidak melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, penulis surat Ibrani ini mau menunjukkan kepada sekelompok orang Kristen yang pada saat itu terus-menerus mengalami tekanan, penderitaan, penganiayaan, dan bisa-bisa mereka akan murtad dari kepercayaan iman mereka kepada Kristus. Di sini ada 3 perkara yang dikemukakan oleh penulis. Yang pertama, dikatakan Yesus adalah anak Allah, Mesias. Yesus sebagai anak Allah, dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa melalui ketabahannya untuk menderita, untuk sengsara, untuk menghadapi penganiayaan, dan bahkan dibunuh di kayu salib. Yang kedua, Allah menyatakan Yesus Kristus adalah imam abadi, imam yang kekal, yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Yang ketiga, dengan perantaraan Yesus, orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa dan dari ketakutan, dari kematian yang kekal, dari kebinasaan. Sebagai imam agung, Yesus memberikan kepada manusia keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal, yang tidak dapat diberikan
oleh upacara-upacara persembahan korban atau upacara lain di dalam agama Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, penulis surat Ibrani ini berusaha untuk mendorong setiap orang Kristen tetap percaya kepada Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang sempurna, yang mendorong mereka tetap percaya sampai akhir hidup dan bahkan tetap tabah dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dan dalam tekanan-tekanan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Allah masih berlaku dan kita akan diberi istirahat yang dijanjikan Allah, tempat peristirahatan yang dijanjikan, yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan, baiklah kita waspada, baiklah kita berhati-hati, baiklah kita berjaga-jaga, supaya jangan ada seorang pun di antara kita dianggap ketinggalan, tidak masuk ke dalam tempat peristirahatan, tempat perhentian yang disediakan oleh Allah. Karena apa? Karena kekerasan hati kita, karena kebebalan hati kita, karena ketumpulan hati kita. Kita tidak peka terhadap rencana Allah, kita tidak peka terhadap kehendak Allah. Kita hanya memikirkan kepentingan pribadi kita, kita hanya memikirkan kehendak kita, keinginan hati kita, tanpa kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-1, sudah kita baca bersama-sama bahwa Allah mau kita semua masuk di dalam tempat perhentian yang masih berlaku janji Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, karena kabar baik, kabar kesukaan itu sudah diberitakan kepada kita, sama seperti kepada mereka, kepada bangsa Israel. Tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan ini, di mana bangsa Israel mengeraskan hatinya, terkhusus orang-orang Yahudi. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Namun kepada mereka yang mau mendengar dan mereka yang mau percaya, mereka yang mau melakukan perkataan Tuhan, mereka akan masuk ke tempat perhatian. Sekalipun ada resikonya, kita dibenci, kita disisihkan, kita dikucilkan, kita dihina, kita dicaci maki, kita difitnah. Tetapi kita harus kuat, kita harus tabah, kita harus sabar di dalam Tuhan. Karena kita percaya kekuatan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kabar kesukaan ini
yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang masih mengeraskan hati, mereka sudah menyia-nyiakan akan kasih karunia dan janji Allah dan pengharapan yang penuh kepada mereka melalui Yesus Kristus. Karena itu apa yang dikatakan di dalam kabar baik ini? Mereka yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Karena apa? Karena kekerasan hati. Mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan, mereka yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang tadinya dari dunia, dari kegelapan dipimpin oleh Tuhan menuju terang. Mereka melihat terang, kebenaran akan kabar kesukaan, kabar baik akan firman Tuhan. Karena itu mereka tekun, mereka gigih, mereka rajin untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Apapun risiko, sekalipun penjara akan membelenggu mereka, mereka tidak takut. Karena itu, ini adalah contoh yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya kita juga yang sudah percaya dari nenek kakek kita, dari orang tua kita, dari kita dilahirkan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan untuk bersaksi, untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari perhentian, hari yang ketujuh, dan Tuhan juga memberikan hari ini untuk kami menyadari akan dosa, akan kesalahan kami, supaya kami senantiasa diperbaharui dan bertobat. Terima kasih Bapa di surga, tuntun dan bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan untuk selalu masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami juga rindu Tuhan untuk masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sediakan bagi kami. Lembutkan hati kami Tuhan, jauhkan dari ketumpulan kebebalan, kekerasan hati kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kabar kesukaan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.